Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiranda, Prodi Perbankan Syariah 6. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tokoh ekonomi, yaitu Alfred Marshall. Alfred Marshall adalah bapak ilmu ekonomi neoklasik pada tahun 1890 dan terkenal sebagai tokoh ekonomi saat itu dan salah satu tokoh yang paling berpengaruh. Beliau lahir pada tahun 1842. Pokok-pokok pemikiran teori-teori Alfred Marshall. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Dalam teori tentang perilaku konsumen tersebut, Marshall secara brilian mengembangkan suatu sintesis berupa perpaduan antara pengertian tentang nilai subjektif dan faedah marginal dengan unsur objektif yang melekat pada pengertian biaya marginal. Nilai dan harga di pasar dipengaruhi baik oleh pihak peminta atau konsumen sebagai pembeli maupun oleh produsen. Perilaku semacam ini bukan berarti menjadikan merek tertentu sebagai market leader dan tidak perlu lagi untuk melakukan komunikasi pemasaran secara terpadu. Berdasarkan teori kepuasan marginal, terdapat asumsi-asumsi yang biasanya dipakai, yaitu yang pertama, konsumen memaksimumkan kepuasan berbatas dan kemampuan finansialnya. Yang kedua, konsumen mempunyai pengetahuan tentang beberapa alternatif sumber. Yang ketiga, ia selalu bertindak dengan rasional. Dari asumsi-asumsi tersebut, dapat diambil kemungkinan bahwa konsumen mungkin sangat loyalitas terhadap suatu merek tertentu. Namun, pada suatu saat perilaku ini dapat berpengaruh oleh karena asumsi-asumsi tersebut. Di pihak lain, penawaran barang yang bersangkutan dipengaruhi oleh biaya real dalam produksi. Yang kedua, teori harga. Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sintetis antara pemikiran pemula dari marginal dan pemikiran klasik. Menurutnya, bekerja kedua, yakni permintaan dan penawaran, ibarat bekerjanya dua mata gunting. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marginal sebagai inti pembahasan permintaan. Memudahkan pembahasan keseimbangan parsial, maka digunakannya asumsi ceteris paribus. Sedangkan untuk memperhitungkan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam membahas kepuasan marginal terselip asumsi lain, yakni kepuasan marginal uang yang tetap. Jadi, teori harga menurut Alfred Marshall adalah harga terbentuk sebagai integrasi dua kekuatan pasar, penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Yang ketiga, consumer surplus and producer. Ciri lain dalam kerangka pemikiran Marshall ialah apa yang disebut sebagai consumer surplus. Pengertian kata ini mencerminkan kelebihan kepuasan yang dinikmati konsumen dalam arti konsumen itu membeli barang dengan harga yang tingkatannya lebih rendah, padahal konsumen itu sebenarnya bersedia untuk membayarnya dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika bisa terjadi bahwa dalam keadaan tertentu seorang produsen menikmati kelebihan kepuasan berupa producer surplus, dalam perkembangan kemudian oleh para pemikir ekonomi lazim digunakan istilah-istilah customer rent atau producer rent sebagai pengganti customer surplus yang semula digunakan oleh Alfred Marshall. Yang keempat, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Mekanisme permintaan dan penawaran dapat mendatangkan kestabilan karena setiap usaha yang dilakukan untuk kembali ke posisi seimbang ternyata membuat tingkat harga dan jumlah barang menjauhi titik keseimbangan. Keadaan tidak stabil itu terjadi jika kurva penawaran berjalan dari kiri atas ke kanan bawah. Jika variabel kuantitas independen terjadi kestabilan, tetapi jika berubah harga menjadi independen, maka keadaan menjadi tidak stabil. Yang kelima, distribusi pendapatan menurut Alfred Marshall. Karena Marshall tertarik dengan ekonomi berdasarkan pertimbangan moral dan ingin membantu yang miskin,
maka tidak menunjukkan bahwa secara khusus ia memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan. Alfred Marshall mengemukakan teori tentang distribusi pendapatan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sewa tanah, yang kedua bunga modal, yang ketiga upah buruh, dan yang keempat laba pengusaha. Baiklah, itu saja yang sempat saya jelaskan mengenai Alfred Marshall. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.